kembali lagi di podcast UMN. Nah, kali ini aku nggak bakalan sendirian. Nah, mungkin dari sobat UMN yang belum pernah ketemu aku izin perkenalkan diri dulu. Nama aku Zalfa, dan aku Zalfa nggak akan sendiri nih sobat UMN. Aku bakalan ditemenin satu orang lagi untuk nemenin di podcast UMN kali ini. Tada! Oke, halo sobat UMN, kenalin nama aku Cindy Cornelia. Nah, aku yang bakal nemenin Zalfa nih untuk podcast kali ini. Oke, Kak Zalfa, kita kali ini mau bahas tentang apa nih, Kak? Kita bakal ngebahas salah satu topik yang katanya punya stereotype kalau misalkan anak teknik itu ceweknya sedikit. Wah, bener gak nih ya? Ceweknya sedikit berarti banyakan cowok ya, Kak Zalfa? Betul. Nah, salah satunya juga kita bakalan mengundang narasumber yang sudah bekerja di Unicorn Indonesia. Wah, keren nih ya kelihatannya. Oke, kita langsung panggil aja kali ya, Kak ya. Udah gak sabar ya? Udah gak sabar. Oke, kita langsung panggil aja Kak Vero. Nah, hari ini kita bakalan kedatangan siapa sih, Kak? Aku dengar-dengar nih ya, Kak Zalfa, kita bakal kedatangan tamu dari alumni Teknik Komputer UMN. Teknik Komputer UMN. Kira-kira sobat UMN udah penasaran belum nih? Sudah penasaran? Kita langsung panggil aja kali ya. Boleh. Tada, Kak Veronica. Halo, Kak. Halo. Mungkin ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Udah kenal tapi nggak disayang. Biar kita sayang-sayangan nih, mungkin Kak Vero boleh memperkenalkan diri dulu ke sobat UMN. Halo, nama saya Veronica Diansari. Saya Teknik Komputer UMN angkatan 2015, sekarang bekerja sebagai data engineer di Traveloka. Wah, data engineer di Traveloka nih, Kak Zalfa. Siapa sih yang nggak tahu Traveloka? Iya nggak sih? Iya. Oke, mungkin kita pengen cari tahu dulu nih Kak Vero. Kak, kenapa Kak Vero milih di Traveloka sebagai data engineer? Sebenarnya sih nggak ada alasan khusus sih. Mungkin karena aku dari kuliah udah tinggal di daerah Gading Serpong, jadi kayak ya udah nyaman di wilayah ini, jadi cari kantor yang dekat sekitar sini. Terus ya Traveloka punya sebuah brand image yang cukup bagus di masyarakat Indonesia, dan juga karena dia salah satu tech startup Indonesia pertama yang dapat label sebagai unicorn di Indonesia. Keren banget ya. Bener, keren banget. Aku Ini juga kita kasih amazed banget nih ya. Wih. Oke. Kak, selama kuliah nih, emang udah kepikiran nggak sih kayak, kayaknya nanti future kerjaan aku jadi data engineer? Apa Kak Vero pas di kuliah juga kayak gitu? Sebenarnya not really well sih, kayak. Jadi waktu kuliah aku ngambil penjurusan data administrator. Jadi emang cukup tertarik di bidang data, dan tugas akhirku pun aku lebih concern ke data, yaitu artificial intelligence dengan membuat sebuah chatbot. Nah, keren banget ya dari judulnya ya Kak Zalfa ya. Jadi kayak lumayan tertarik lah untuk menyelami data, apalagi sekarang kan kayak data is a new oil kan untuk kita. Jadi data itu sangat sebuah hal yang lumayan berharga di saat sekarang. Juga ya, Pak? Iya. Nah, cuma sebenarnya karena aku pengen fokus di bidang AI, sebenarnya should be kayak lebih nyambung kalau mungkin ke data science gitu. Tapi karena backgroundku cukup lag di matematika statistik, jadinya aku memutuskan kerjaan apa sih yang masih berhubungan dengan data, tapi pendidikan S1ku tuh punya basicnya. Nah, itu salah satunya adalah data engineer gitu. Oke, berarti biar maksudnya masih linear lah ya Kak ya, jadi nggak kaget-kaget banget gitu kalau misalkan ternyata nanti pas kerjanya tuh kok nggak pernah diajarin gitu di kuliahnya gitu ya Kak ya. Berarti sahabat UMN, kalau kalian pengen jadi data engineer, kalian harus masuk ke teknik komputer UMN. Khususnya di UMN ya teman-teman, karena UMN punya teknik komputer. Iya. Gitu. Oke, tadi kan ngomongin tentang data engineer dan juga Travelokanya. Sebenarnya nih Kak, mungkin dari sobat UMN, takutnya ada yang belum tahu nih, Kak Vero ini alumni mana sih? Iya, saya teknik komputer 2015 UMN. Wah, di mana? Di Universitas UMN. Multimedia Nusantara gitu. Oke, mungkin boleh cerita sedikit nih Kak Vero, kenapa sih Kak Vero ini memilih UMN akhirnya? Gitu. Jadi
waktu itu saya punya senior, dia teknik komputer juga di UMN, satu angkatan di atas saya. Terus dia yang memperkenalkan UMN. Dan ya kebetulan waktu itu UMN ada beasiswa prestasi kan untuk kayak Prestasi itu. 10 besar ranking. Jadi kebetulan saya waktu itu dapat beasiswa 100% hingga semester 1. Jadi ya udah jadi kayak mungkin kayak dari jarak juga deket, terus kayak ya lumayan kuliah gratis. Ya berarti beasiswa ini berpengaruh besar ya Kak Zalfa ya, apalagi beasiswa sampai semester 1. Nah, sobat-sahabat UMN, kalau misalkan kalian pengen kayak Kak Veronica nih, kita juga bakal ada tes beasiswa terdekat nih Kak Zalfa. Gimana tuh? Kapan tuh? Nah, di setiap hari Minggu nanti kalian pantengin aja Instagram UMN ya sahabat UMN. Nah, kita mending lanjut lagi nih Kak Zalfa ke Kak Vero. Oke, berarti UMN itu termasuk gak pelit ya, ngasih beasiswa sampai 100%. Iya bener Kak Zalfa, apalagi dari ranking doang ya Kak Vero ya, itu sampai semester 1. Wah keren banget. Oke, nah mungkin dari Kak Vero sendiri nih, kenapa milih data engineer, dan mungkin memangnya di teknik komputer itu punya prospek kerja ke situ kah, atau gimana tuh lebih spesifiknya? Jadi di teknik komputer UMN untuk semester akhir itu kita lebih mengerucut ke IoT, Internet of Things, di mana domainnya adalah mungkin kayak smart home atau smart city, di mana kita punya banyak perangkat dan setiap perangkat itu punya kegunaannya masing-masing yang kita bisa kontrol lewat HP kita kan. Nah itu sebenarnya kayak kita bagaimana cara sih berkomunikasi, kayak lewat HP kita mau nyalain rice cooker dari rumah gitu, lewat HP kita juga mau nyalain lampu di rumah. Nah itu kan sebenarnya kita berkomunikasi dari suatu perangkat ke perangkat keras yang lain. Itu kita sebelum mencoba untuk membuat sebuah arsitektur seperti itu, kita diajarin konsepnya kayak bagaimana sih sebuah mesin tuh berkomunikasi dengan mesin lain. Nah inilah yang basicnya saya gunakan saat saya bekerja, karena misalkan kalau kita bayangin sebenarnya basicnya kan cuma sebuah komputer. Kalau sebuah komputer tanpa internet kan saya kayak mungkin ngerjain dokumen atau mungkin ngelakuin Excel, itu kan bisa offline kan. Tapi kalau misalkan kita punya suatu perangkat komputer dan itu online, punya banyak banget kan manfaatnya. Itu bisa jadi misalkan sebuah hal untuk berkomunikasi dengan komputer lain, misalkan kayak sosial media yang kita tahu. Nah gimana caranya si internet itu kita pakai untuk melakukan suatu bisnis atau suatu pekerjaan. Basicnya itu yang diajarin. Selain itu, karena kita tahu komputer tuh bisa saling berkomunikasi satu sama lain, kita kan ngomong tentang jaringan. Nah, di dalam satu jaringan, kalau kita tidak berhati-hati atau kita tidak aware, keamanan itu kan juga harus dijaga. Bagaimana caranya kita menjaga lintas komunikasi antar mesin itu juga tidak teretas atau tidak terhack gitu kan. Nah, kita juga belajar tentang keamanan jaringan. Begitu juga bagaimana supaya kita tahu kalau misalkan kita mau ngirim suatu data, misalkan paket lah, kita beli barang di Shopee, kita kirim ke rumah gitu, butuh kurir kan. Nah, gimana caranya kita mengoptimasi pengiriman data itu juga kita perhitungkan gitu, supaya gimana sih biar murah tapi kirim datanya berkualitas, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Berarti dari ceritanya Kak Vero nih aku dengar-dengar, berarti teknik komputer di UMN ini punya banyak banget prospek karirnya ya Kak ya? Bukan cuma jadi data engineer, tapi bisa jadi yang lainnya. Nah, kira-kira nih selama Kakak kuliah, prospek karir yang Kakak tahu dari teknik komputer tuh apa aja sih Kak? Karena domain utama kita di IoT, kita bisa jadi IoT engineer pertama, bisa juga sebagai researcher, bisa juga kalau misalkan tahu nih kan harga Nvidia, harga RAM VGA itu lagi naik ya sekarang. Nah, kita sebenarnya punya basic untuk bagaimana kita buat semikonduktornya. Jadi mungkin beberapa alumni dari teknik komputer ada yang kerja di Taiwan ke
pabrik semiconductor yang bisa kita tahu kayak AMD, Nvidia itu adalah salah satu merek yang lumayan terkenal di Indonesia gitu. Wah, berarti kalau lagi butuh VGA nih nggak usah beli lagi kan? Nggak usah beli lagi. Langsung Langsung bikin aja bikin sendiri. Bener. Keren banget. Oke, mungkin menarik nih ya. Mungkin tadi yang masalah untuk yang dipelajari di teknik komputer mungkin lebih ringkas ya. Kalau misalnya kalian nonton drama Korea mungkin ya, kita kayak di penthouse deh ceritanya, di penthouse tiba-tiba orangnya datang terus tiba-tiba nyala, itu kayak gitu ya berarti kurang lebih ya. Oke, berarti luar biasa banget ya. Kalau nggak salah sistem ini juga ada di UMN ya, kayak di kantin UMN yang lampunya nyala sendiri, bener ya? Ada di kantin UMN. Berarti ini salah satu prospek karir teknik komputer juga ya, kayak buat sistem-sistem yang canggih seperti itu. Luar biasa. Oke, dan mungkin aku mau nanya nih, kan kita sempat baca-baca juga nih di berita, di artikel-artikel, ternyata teknik komputer itu punya stereotip kalau misalkan cewek itu langka jadi anak teknik komputer. Bener gak sih ya? Bener gak sih? Sebenarnya kayak hampir semua teknik itu emang stereotipnya pasti untuk laki-laki. Karena punya load yang cukup besar dan kelihatannya sulit. Itu tidak bisa dipungkiri, termasuk waktu angkatan saya, karena saya sendiri pun cuma berdua untuk wanitanya. Ya, dan ya itu menjadi salah satu stereotip kalau misalkan jurusan teknik komputer katanya adalah jurusan yang paling susah kalau di UMN katanya, karena itu dilihat ceweknya sedikit ya gitu. Tapi sebenarnya nggak sesulit itu kalau misalkan kita punya basic yang memadai, dan bagaimana UMN membangun kurikulum dari program studi teknik komputer itu cukup membantu kita yang sebenarnya mungkin nggak punya basic coding, nggak terlalu kuat untuk kayak bidang elektronikanya, dan juga secara praktikal di sini kurikulumnya dibangun di mana setiap semester itu pelajarannya dilanjutkan bertahap tiap semester ke semester selanjutnya. Berarti kurikulum di UMN ini nggak ninggalin mahasiswanya ya, kayak maksudnya kita bakal terus dibimbing, diajarin serius bener-bener biar kita juga bisa ngikutin pelajarannya gitu ya kayak. Wah. Jadi nggak cuman maksudnya ya kuliah aja, tapi juga kita bener-bener nih dibimbing gitu kan, pelan-pelan biar nggak cuman kuliah doang, tapi juga mengerti ya nanti biar berguna gitu. Nah, tapi Kak, kan stereotipnya tuh udah begitu ya kayak ceweknya dikit, tapi kenapa Kak Vero masih tetap masih mutusin milih ya? Udah aku maunya teknik komputer. Karena kalau tidak ada yang mulai, ya kita akan selalu sedikit gitu kan. Keren banget nih. Jadi gimana caranya memotivasi supaya yang lain bisa ikutan? Ya kita harus mulai dulu. Oke. Berarti jangan takut mulai duluan, walaupun punya stereotip, ternyata kalau teknik itu harus cowok, kebanyakan cowok. Nggak usah takut teman-teman, sobat UMN. Buktinya Kak Vero berhasil sampai sekarang. Bukti nyata, bukan cuma omongan. Oke. Keren. Dan mungkin memang kira-kira teknik komputer itu sesusah apa sih Kak? Maksudnya kayak apakah memang sesusah itu? Kan mungkin tadi sempat belajar sedikit, tapi boleh dong lebih dielaborasi lagi. Kira-kira apa sih yang dipelajari di dalamnya, terus mungkin kayak bener-bener sesusah itu sampai orang-orang nggak cuma cewek doang tapi juga cowok juga kayak aduh nggak deh kalau teknik komputer ya, sampai dianggap juga kayak jurusan tersulit gitu. Iya tadi kan ya. Sebenarnya kita teknik komputer itu adalah gabungan dari jurusan teknik informatika dan juga teknik elektro. Jadi kita kayak in the middle gitu. Kalau teknik informatika itu terkenal dengan programmingnya, membuat sebuah software, sekarang mungkin machine learning atau AI. Teknik elektro dengan mesin yang arus kuat atau mesin-mesin besar, dengan sekarang juga udah dilengkapi dengan AI dan teknologi machine learning juga. Kita in the middle.
kita lebih ke main yang arus kecil, Oke. tapi kita juga membutuhkan basic programming. Kenapa? Karena kita dasarnya itu adalah membuat device IoT, di mana itu adalah sebuah perangkat yang arusnya nggak terlalu cukup besar kayak mesin-mesin pabrikan, tapi biasanya adalah mesin rumahan, misalkan kayak robot buat, kalau sekarang mungkin yang terkenal kayak yang nyapu gitu kan, atau mungkin kayak mesin cuci piring otomatis. Itu kan sebenarnya dayanya tidak terlalu besar, tapi secara fungsional itu harus diprogramkan. Oleh karena itu kita mix di antara dua komponen, elektronika dan juga programming. Oke. Jadi nggak cuma buat sistemnya, tapi buat perangkatnya juga ya Kak ya? Iya. Oke. Nah mungkin suka duka nih Kak, suka duka selama kuliah di teknik komputer apa sih Kak? Mungkin karena jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan jurusan yang lain. Ini tuh maksudnya nggak lebih banyak cowoknya aja Kak, atau mungkin secara General, secara general? tapi saya merasakan solidaritas sih, karena jumlahnya sedikit itu, karena jumlah yang lumayan sedikit itu jadi kita gampang di reach out sama senior kita. Bahkan kayak kita tuh mungkin sampai angkatan saya dulu 2015 saya bisa kenal sampai atas mungkin angkatan 2011, sampai angkatan bawahnya mungkin saya cukup kenal sampai angkatan 2020. Jadi karena jumlah kita yang sedikit, kita mau buat gathering full tim itu lumayan gampang. Oke, berarti maksudnya nggak cuma kuliah aja mementingkan kuliah, tapi juga mungkin mementingkan koneksi ya. Nah, Koneksi. berarti sedikit nih nggak selamanya buruk ya Kak Dalva ya. Betul. Ini bisa meningkatkan solidaritas dan koneksinya justru lebih gede Iya, nanti. lebih gede gitu. Malah makin kerangkul banget ya Kak. Benar. Kalau susah itu biasa bisa nanyain ya kayak kakak tingkat. Iya. Wah, itu enak banget tuh Kak Dalva yang kayak gitu. Itu membantu banget sih pas kuliahan. Oke, dan mungkin mungkin kayaknya Kak Vero ini seorang kutu buku nih teman-teman. Mungkin ya. Kita boleh tanya nggak sih Kak, kira-kira prestasi apa sih yang Kak Vero sudah raih ketika di UMN ini? Secara akademis mungkin ya beberapa kali, karena UMN untuk 10% pertama ya dengan IPK tiap prodinya itu mendapatkan beasiswa per semesternya. Saya ada beberapa kali satu semester kan 3 atau 4 semester biasanya gantian sama teman yang lain, karena di teknik komputer 10% kita sebenarnya cuma 1 orang. Jadi ya biasanya ganti-gantian. Dan saya kebetulan waktu angkatan saya itu mendapatkan dukungan untuk study visit ke Jerman, waktu itu lewat program UMN dengan RF Hakom. Dengan bantuan dana dari DID, kita pergi ke Jerman untuk study visit ke RF Hakom dan FHA dulu, dan beberapa company di Jerman. Waktu itu kita, kalau nggak salah ingat sih, ber-15 sih kita berangkat ke sana. Ter-15 ke Jerman. Nah, itu maksudnya dari teknik komputer semua atau gimana Kak? Untuk dari teknik komputer kita sekitar ber-7 kalau nggak salah. Oke, untuk study visit itu berarti memang haruskah yang berprestasi aja Kak, atau gimana tuh Kak kira-kira? Jadi dari study visit itu sebenarnya iya kita diseleksi lewat IPK, juga wawancara, dan juga organisasi dan soft skill kita sih. Karena di sana diharapkan kita juga bisa bertukar budaya secara aktif dan juga bertukar teknologi yang mungkin bisa diterapkan di sini nantinya. Berarti Kak Vero ini bukan main-main ya, pinternya ya, luar biasa banget. Banget sampai studi visit ke Jerman teman-teman. Bukan cuma pas di UMN aja, tapi pas ketika terjun langsungnya itu udah nggak usah di raguin lagi gitu teman-teman sobat UMN. Oke, nah mungkin dari Kak Vero sendiri nih
boleh dong cerita sedikit kira-kira bagaimana sih bisa sampai masuk Traveloka? Mungkin kan tadi karena mungkin dekat, mungkin ada tips-tips nih, tips khususnya mungkin untuk sobat women yang teknik komputer nih yang mau masuk Traveloka itu gimana sih Kak? Menurut saya karena sekarang sudah terbuka ya dengan kampus Merdeka, kan banyak kampus Merdeka yang buka dengan kolaborasi dengan industri, tidak Traveloka saja sih, kayak misalkan untuk Bangkit Academy misalkan. Bangkit itu adalah program kampus Merdeka yang Berhubungan dengan dijalankan teknologi ya? dengan teknologi, di mana itu disupport oleh Google, tapi untuk industri Indonesianya dia 3 sponsor utama yaitu Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Nah dari sana bisa didapatkan mungkin kesempatan untuk intern pertama kali. Jadi kayak udah ada tuh koneksi dari experience intern itu. Dan juga nggak hanya itu sih, maksudnya di Bangkit pun juga banyak beberapa company tech besar yang ikut terjun, terutama misalkan lewat mentoring, lewat instruktur. Biasanya instruktur dan mentoringnya itu mix dari akademisi dan juga para expert di bidangnya. Nah mungkin seru banget Kak, tapi kita sayang banget ya udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Aku mau izin tanya dong Kak, kira-kira boleh dong kasih wejangan ke sahabat UMN, apalagi kan katanya itu stereotip teknik komputer itu cewek dikit. Nah mungkin boleh nih kasih ke perempuan-perempuan yang di rumah, sahabat UMN yang di rumah untuk terkait teknik komputer sendiri. Biar nggak takut Kak masuk ke jurusan teknik gitu. Gimana ya? Kalau menurutku, coba cari tahu dulu kira-kira passionnya di mana. Terus jangan takut untuk mencoba. Sekarang banyak banget mungkin NGO ataupun komunitas yang mana mensupport untuk perempuan bisa eksplorasi di bidang STEM. Misalkan kalau aku boleh sebut kayak Female Geek, mungkin salah satu yang aku ikutin itu Generation Girl. Mereka punya holiday camp buat anak SMA, SMP, SMA, buat explore kira-kira aku cocok nggak sih di bidang STEM gitu. Dan mereka mencoba membungkusnya gitu dengan kayak nggak kayak di kuliah, tapi lebih ke engaging dan gimana sih kita having fun belajar coding, kita having fun belajar matematika, kita having fun belajar science gitu kan. Nah itu tuh sekarang kesempatannya banyak banget dan bisa dieksplor, apalagi banyak banget sekarang sosial media itu membantu untuk campaign-campaign seperti itu kan. Dan juga semakin tahun itu banyak banget company yang mulai terbuka nih, kita tuh harus mulai kayak punya diversity di sebuah perusahaan teknologi. Buktinya misalkan kalau kita ke Google itu juga punya programnya sendiri untuk female hunter geek gitu. Jadi kayak emang mereka cari wanita, cari cewek-cewek yang passionate di bidang STEM itu untuk mereka rekrut gitu. Jadi sekarang tuh kesempatan terbuka dari industri pun itu sudah sangat membuka peluang kalau misalkan jangan takut kalau wanita tidak diterima. Wah, ini infonya menarik banget Kak Zalfa, sahabat UMN yang emang tertarik di bidang engineer atau STEM seperti yang tadi Kak Vero bilang. Kalian bisa dengerin nih apa kata Kak Vero, cari tahu dulu lewat info-info yang udah Kak Vero kasih. Betul. Terus jangan lupa, jangan takut untuk mencoba ya Kak, at least you've tried gitu loh. Oke, biar nggak penasaran juga ya, jadi jangan cuma mendengarkan kata orang, aduh kayak gini susah, kayak itu susah, tapi juga dicoba dulu, jangan takut mencoba. Betul nggak Kak? Betul. Oke, mungkin sayang banget nih waktunya udah habis, dan juga padahal kita masih harus banyak tanya-tanya sih, tapi ternyata sudah selesai. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Kak Vero sudah berbagi info dan juga mungkin sedikit-sedikit wejangan yang tadi sangat berguna untuk kita, khususnya perempuan untuk teknik komputer.
Oke, teman-teman jangan lupa ikutin tes beasiswa UMN di setiap hari Minggu. Kalian bisa akses linknya di bawah pmb.umn.ac.id. Oke, supaya kalian bisa jadi the next Kak Veronica nih. Luar biasa. Mungkin nanti lebih dari Kak Veronica kita nggak ada yang tahu ya Kak Vero ya. Oke. Mungkin kita doakan yang terbaik, semoga teman-teman sobat UMN bisa seperti Kak Veronica atau mungkin lebih baiknya. Terima kasih sobat UMN. Terima kasih banyak juga Kak Vero atas waktunya. Sampai jumpa di podcast UMN selanjutnya. Dadah. Ya, nama saya Veronica Dinsari, saya jurusan Teknik Komputer angkatan 2015. Untuk saat ini saya bekerja sebagai data engineer di Traveloka. Saya awalnya memilih UMN karena ajakan teman, namun setelah saya menjalaninya sebagai mahasiswa UMN, mungkin saya tertarik karena fasilitas yang disediakan UMN dan juga kurikulum yang sesuai dengan industri dan juga jurusan yang ingin saya ambil ke depannya sebagai jenjang karir saya. Untuk pengalaman berkesan mungkin selama di UMN saya cukup aktif di organisasi, terutama di himpunan teknik komputer sendiri. Kita punya lumayan banyak acara, misalkan makrab ataupun kayak seminar dan workshop untuk pengembangan karir kita, dan juga solidaritas yang tinggi biasanya di antar mahasiswa teknik komputer. Lalu juga kalau misalkan untuk kesan dan pesan selama berkuliah di sini, kalau dari UMN sendiri saya mendapatkan berbagai kesempatan. Di semester pertama saya pernah mengikuti study exchange bersama mahasiswa Swinburne. Di semester akhir saya pernah mengikuti studi visit di Jerman. Dan juga kalau untuk fasilitas dan kurikulum dari UMN sendiri, cara belajarnya adalah kita 70% teori, 30% praktikal, di mana itu mendukung untuk program studi yang majornya di teknik, karena kita lebih butuh banyak praktik daripada teori yang harus dikembangkan di produk atau project yang kita kembangkan selama di praktikal. Untuk pekerjaan sekarang, kurikulum UMN cukup membantu karena itu memberikan saya basic dan fundamental untuk menjalankan pekerjaan saya saat ini. Pertama, yang membuat saya tertarik kalau saya pribadi, bentuk gedungnya yang unik. Lalu juga UMN termasuk kampus swasta yang lumayan cepat mendapatkan akreditasi yang baik, dengan image yang diberikan oleh UMN membantu kita juga sebagai alumni untuk mendapatkan pekerjaan, setidaknya lewat koneksi yang kita miliki sebagai alumni dan juga brand image dari UMN itu sendiri. Jadi kalau dibilang kenapa sih harus kuliah di UMN, kamu bisa mendapatkan kelebihan itu di mana UMN memiliki banyak partnership yang nantinya kamu bisa pakai untuk mendukung karir kamu setelah kamu lulus kuliah. Wah, keren banget ya sobat UMN, tadi Kak Vero keren banget deh sih Kak. Bener banget Kak, udah kuliahnya berprestasi, terus kerjanya juga di tempat yang ternama. Betul, siapa sih yang nggak tahu Traveloka? Benar. Tapi itu semua nggak terlepas dari
UMN. Wah, keren banget berarti nih UMN dalam membantu prosesnya Kak Veronica. Betul. Dari fasilitasnya dan juga apa Kak? Jalur masuknya nih Jalur Kak masuknya. Dalva. Seperti yang tadi kita dengar, Kak Veronica ini masuk dari jalur ranking. Nah, ranking. mungkin aku jelasin dulu Oh, kali boleh, ya. boleh, Jalur silakan, masuk di UMN ini ada dua sahabat UMN, yaitu ada jalur non-tes yang pertama. Ini tuh terbagi lagi Kak Zalfa. Terbagi beberapa. Oke, terbagi jadi beberapa, salah satunya dari yang Kak Veronica, jalur beasiswa ranking. Kalau misalkan sahabat UMN punya ranking paralel 1 sampai 10, sahabat UMN bisa langsung dapat beasiswa 60 sampai 100% uang pangkal. 100%. Bener, langsung tanpa tes Kak Zalfa, enak Serius? banget ya. Bener. Nah, terus kalau misalkan sahabat UMN adanya ranking kelas 1 sampai 5, itu juga bisa dapat beasiswa di 30 sampai 50% uang pangkal. Nah, ini keren banget ya. Non tes langsung kirimin aja tuh bukti rankingnya, kayak Kak Veronica tadi. Betul. Keren Nah, banget. terus kita juga ada jalur lain nih Kak Zalfa. Apa tuh? Kalau misalkan pernah ikut perlombaan, misalnya suka Perlombaan? ikut tanding atau lomba-lomba seni, lomba apapun yang misalkan sahabat UMN ikutin, atau Kak Zalfa pernah ikut lomba, itu bisa waktu gitu. SMA. Oke. Semasa SMA minimal tingkat kota atau kabupaten dan minimal juara 3. Oke, berarti untuk lombanya sendiri bukan cuma akademis, tapi juga non akademis ya? Benar, akademis dan non akademis itu kita bisa kasih beasiswa Kak Wah, Zalfa. keren banget. Keren banget ya, UMN ini benar-benar royal teman-teman. Jadi apapun prestasi kalian kita bisa kasih beasiswa. Wah, Nah, terus ada lagi Kak Zalfa. apa tuh? Kalau misalkan sahabat UMN yang punya orang tua staf atau guru di sekolah itu bisa dapat beasiswa 30% sampai 50%. Wah, serius itu? Serius. Kalau misalkan orang tuanya guru ya. Nah, terus ada juga beasiswa OSIS. Kalau misalnya sahabat UMN sering ikut OSIS nih dan minimal di BPH, Badan Pengurus Harian Kak Iya. Zalfa, itu ada ketua, Ada wakil ketua, sekretaris. betul, wakil ketua, sekretaris dan bendahara itu bakal dapat beasiswa dari UMN 30 Beasiswa lagi. sampai 100% uang pangkal. Kenyang beasiswa Iya. deh aku. Kayak nih sahabat UMN bisa mabok kali ya. Aduh, bingung nih mau pilih yang mana gitu kan. Kalau misalnya punya semuanya, apakah emang langsung semuanya nih 100% kah atau gimana tuh? Oke, kalau misalkan sahabat UMN punya semuanya, kita akan pilih yang tertinggi untuk sahabat UMN. Yang tertinggi. Benar, jadi kita nggak bisa gabungin semuanya, ntar jadi beratus-ratus% tuh kan, ya Kak Zalfa ya. Jadi hanya dipilih yang tertinggi aja. Nah, jalur non-tes terakhir itu ada jalur saudara kandung. Saudara kandung loh. Maksudnya adalah kalau misalkan kakak kalian itu ada yang berkuliah di UMN, kakak kandung, jurusan apapun, angkatan berapapun itu bisa dapat beasiswa 30% uang pangkal. Wah, Gitu. Jadi kalau punya kakak, udah tinggal langsung aja kasih kartu tanda mahasiswanya ke UMN. wah keren banget ya Kak Cindy ya. Aku baru dengar loh ternyata UMN punya beasiswa sebanyak itu. Nah, nggak nyampe di situ aja Kak Zalfa, jangan khawatir. Kalau misalkan ada teman-teman yang nggak punya semuanya, aku nggak berprestasi, aku orang tuanya bukan guru, itu nggak usah khawatir karena kita ada jalur tes beasiswa sahabat UMN. Nah, dari jalur tes ini yang diuji adalah akademik kita. Jadi kita akan ngerjain soal-soal dikasih sama UMN, kita kerjain. Nah, dari tes beasiswa ini tuh ada 3 kemungkinan Kak Zalfa yang bisa didapetin oleh sahabat UMN. Itu apa tuh? Yang pertama, potongan 30 sampai 100% uang pangkal. Yang kedua, 100% uang pangkal sampai dengan semester 1. Ya. Dan yang ketiga nih jangan kaget ya Kak Zalfa ya. Iya. Yang ketiga adalah potongan biaya uang pangkal 100% sampai dengan 8 semester. Sampai lulus loh Sobat UMN. Sampai lulus. Jadi kalian bisa aja kuliah di UMN gratis. Wah keren banget. Apalagi jurusan teknik komputer kayak Kak Vero tadi. bener-bener. Berarti 1001 jalan menuju UMN. Betul, jadi gak usah khawatir kalau misalnya kalian nggak punya prestasi, kalian bisa uji aja akademik kalian melalui tes. Nah, tes beasiswanya ini ada di setiap hari Minggu sahabat UMN. Setiap hari Minggu kita akan ada tes beasiswa, kalian bisa ikutin aja tes kita, dan kita langsung bakal kasih tuh hasil ke kalian. Daftarnya gimana Kak Zalfa? Untuk daftar, Kak aku nggak tahu. Aku lupa. Ini yang tanya gue daftar. Cara daftarnya gimana sih Kak Cindy? Oke, cara daftarnya itu gampang banget. Kalian bisa langsung daftar di pmb.umn.ac.id. Nah, kalian tinggal pilih aja jurusan yang kalian mau dan tanggal tesnya sesuai dengan yang ada di website. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata masih ada yang mau ditanya-tanya sih, itu gimana sih? Oke, untuk pertanyaan lebih lanjut kalian bisa langsung ke link bit.ly/kontak UMN. Di situ ada banyak banget education consultant UMN yang bakal kasih arahan ke kalian soal tes beasiswa atau soal perkuliahan di UMN. Oke, atau mungkin bisa juga Sobat UMN
dikunjungi aja Instagramnya Universitas Multimedia Nusantara, di YouTube-nya Universitas Multimedia Nusantara, dan juga jangan lupa TikTok-nya join.umn. Benar banget. Jadi informasi ini bisa didapetin dari media sosial juga ya Kak Zalfa. Oke. Tinggal pilih aja kalian sukanya di mana gitu. Oke, mungkin udah cukup ya Kak untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak Kak Cindy atas waktunya udah nemenin aku. Terima kasih banyak juga untuk Sobat UMN udah bersedia menonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.